Alhamdulillahilladzi hadana likitabih wa faddalana ala sairil umami bi akrami ahbabih. Hamdan yastajlibul marghub min ridhaih wa yasta'dhiful mahzun min 'ata'ih wa yaj'alana minasyakirin li ni'maihi wal 'arifin li awliyaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rasulihul mustafa والنبي المجتبى وعلى آله وعطرته الطيبين وعلى أصحابه وأمته أجمعين أما بعد. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita berada di bulan yang sangat agung, bulan Muharram, dan di dalamnya bulan Muharram tersebut ada hari yang sangat istimewa bagi umat Islam, yaitu Yaum Ashura, tanggal 10 di bulan Muharram. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bulan yang penuh keberkahan ini, yang kita pada saat ini berada di dalam Ashura, mudah-mudahan bukan yang terakhir. InsyaAllah tahun depan kita dipertemukan lagi dalam keadaan yang lebih baik insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, sebagian ulama begitu menghargai terhadap sunnah-sunnah Nabi. Mereka tadi itu betul-betul kenal kepada sunnah Nabi, sehingga mereka ihtimam, perhatian betul kepada sunnah. Beda dengan kita, terkadang kita menganggap remeh itu sunnah, cenderung kita enggan melakukannya atau melaksanakannya karena dianggap sunnah. Sehingga sebagian ulama di bulan Muharram ini mereka berpuasa, tidak mau ketinggalan di bulan Muharram ini, khususnya di Ashura. Betul-betul perhatian kepada Ashura. Anehnya terkadang di bulan Ramadan, orang-orang terdahulu terkadang ketika dia melakukan perjalanan musafir, dia membatalkan puasanya. Ketika keadaan yang sangat payah, lelah, dia tidak berpuasa. Anehnya di bulan Muharram, di Yaum Ashura, mereka tidak mau membatalkan puasanya. Ditanya oleh murid-muridnya, "Wahai guru, kenapa engkau di bulan Ramadan membatalkan puasa ketika engkau melaksanakan atau melakukan perjalanan jauh, tetapi engkau tidak mau batal puasa di bulan Muharram, di Ashura ini?" "Ya," kata beliau, "karena bulan Ramadan memang ada nas Al-Quran, kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar." Jika engkau mempunyai sakit atau dalam perjalanan, maka boleh engkau mengqadainya. Tetapi di bulan Muharram ini, Ashura ini, tidak bisa diqadha, kata beliau. Adapun keutamaannya ya tetap bulan Ramadan istimewa. Cuma mereka kenal betul terhadap sunnah Nabi, sehingga dia tadi itu tidak mau ketinggalan sunnah-sunnah Nabi. Ikhwani rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ashura dikatakan di sini dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Al-Faqih Az-Zahid Al-Alim Al-Amil Al-Ustad Al-Muhaddits Al-Syekh Nasruddin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu taala anhu warda. Beliau mengatakan di sini, qala radhiyallahu anhu warda, qad ikhtalafu fi tafsir hadzal yaum, yani Ashura. Telah banyak perbedaan di antara para ulama, khilafiyah di antara para ulama tentang mengartikan, mendefinisikan tentang Yaum Ashura, tanggal 10 di bulan Muharram. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, innama summiya Ashura li'annahu ashiru yaumi minal Muharram. Ashiru yaumin minal Muharram. Dikatakan Ashura karena Ashura ini bertepatan dengan tanggal 10 bulan Muharram, makanya dikatakan Ashura. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan tidak, dinamakan Ashura li'anna Allah tabaraka wa ta'ala akrama fihi asyrata minal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan di dalamnya asyratan 10 minal anbiya, golongan daripada para nabi. Bi asyri karamatin, dengan 10 kekeramatan. Pertama, taballahu ala Adam yaum Ashura, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam
di bulan Asyura. Wa rafa'allahu ta'ala Idris makanan aliyya yaumi Asyura. Allah mengangkat Nabi Idris alaihi salam di bulan Asyura. Wastawat safinatu Nuhin 'alal judi yaum Asyura. Berlabuh itu bahtera atau perahu daripada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di gunung yang namanya Judi yaum Asyura. Gunung Judi ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena dari sekian banyak gunung ternyata gunung Judi ini yang paling tawadhu. Sebagian gunung mereka merasa aku yang pantas menjadi tempat singgah daripada Nabi Nuh, berlabuhnya bahtera Nuh. Ada lagi aku yang lebih pantas, aku yang lebih pantas. Mereka saling membangga-banggakan dirinya, gunung-gunung tersebut. Kecuali ada satu gunung yang kecil. Dan gunung tadi itu merasa tidak pantas karena saya ini kecil, saya ini lemah, tidak mungkin bahtera Nuh akan berlabuh di tempatku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih Gunung Judi ini menjadi tempat pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk berlabuhnya bahtera Nuh alaihi salatu wassalam. Itu juga di tanggal 10 Asyura. Ulida Ibrahim alaihi salam fi yaumi Asyura. Nabi Ibrahim dilahirkan yaumi Asyura. Wa takhadahu khalilan, diambil atau dijadikan sebagai khullah. Makom kedudukan daripada Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah, juga di yaumi Asyura. Banyak sekali di sini keterangannya. Di antaranya Nabi Musa, wa anjallahu Musa minal bahri wa awraqa Fir'aun yaum Asyura. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kejaran Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam dan umatnya yang iman kepadanya, dan diselamatkan umat-umat Nabi Musa dan ditenggelamkannya Fir'aun itu juga di Asyura. Banyak sekali di sini. Dan Nabi Yunus dikeluarkan min batni hut, dari ikan yang besar yaum Asyura. Nabi Sulaiman dikembalikan kerajaan Nabi Sulaiman yaum Asyura. Banyak sekali di sini, di antaranya 10 kekeramatan yang diberikan kepada Nabi 10 juga di bulan Muharram di yaum Asyura. Nah, ini yang dikatakan Asyura karena 10 nabi diberikan 10 kekeramatan. Ini sebagian pendapat daripada ulama yang lain. Nah, ikhwani rahimakumullah. Qala ba'duhum, sebagian lagi mengatakan tidak. Asyura ini dinamakan Asyura li'annahu asyiru asyri karamat karamallahu biha hadhil ummah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada umat ini 10 kekeramatan, bukan kepada Nabi 10, tetapi kepada umatnya. Awaluha syahrul Rajab, kepada umat ini, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa syahrullahil asam. Bulan Rajab dikatakan syahrul asab, dikatakan syahrul asam, bulan tuli, bulan ditumpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa faddalahu ala sairi syuhur, dan dijadikan bulan Rajab ini menjadi bulan yang mulia daripada bulan-bulan yang lain. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan Sya'ban. Sya'bana, Sya'ban. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini dengan bulan Ramadan yang tidak dimiliki kelebihannya dengan umat-umat yang lain kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, diberikan Lailatul Qadar. Yang keempat, Lailatul Qadar yang tidak diberikan kepada umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Yaumul Fitr, Idul Fitr, wa huwa yaumul jaza. Yaumul Fitr, Yaumul Fitri wa huwa yaumul jaza. Wasadis ayyamul ashr. Dan banyak sekali di sini keterangan, di antara Yaumul Arafah, Yaumun Nahar, Idul Fitr, Idul Adha, ini adalah termasuk hari Jumat. Ini merupakan kelebihan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagian daripada khilafiyah di antara para ulama tentang kenapa bulan Muharram ada hari yang dinamakan Asyura, yaitu tadi sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan karena ini adalah tanggal 10 di bulan Muharram. Ada yang mengatakan 10 nabi diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah kita jelaskan. Ada juga yang mengatakan karena umat ini, hadhil ummah, yakni umat Nabi Muhammad ini diberikan 10
kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Ramadan, Lailatul Qadar, Idul Adha, Idul Fitri dan lain sebagainya. 10 keterangan tadi itu merupakan daripada bagian daripada Asyura. Juga dikatakan oleh sebagian ulama, dikatakan di sini qalat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha yaum Asyura yaumut tasi'. Bahkan berpendapat Sayyidatuna Aisyah mengatakan bahwa Asyura ini bukan tanggal 10 saja, tanggal 9 pun juga dikatakan Asyura. Makanya umat Islam dianjurkan tanggal 9 dan tanggal 10 untuk berpuasa di Asyura, bukan mengambil tanggal 10-nya saja atau tanggal 9-nya saja. Nah, pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Sayyidatuna Aisyah qalat yaum Asyura yaumut tasi'. Yang dinamakan Asyura itu tanggal 9. Jadi dimulai tanggal 9 sampai tanggal 10. Wa qala ba'duhum yaumul hadi asyar. Ada yang mengatakan sebagian ulama yaumul hadi asyar tanggal 11-nya itu termasuk Asyura, bukan hanya tanggal 10. Bahkan tanggal 11 pun juga termasuk Asyura. Wa aktsaruhum ala annahu yaumul ashir, tetapi sebagian besar daripada ulama mengatakan tanggal 10 bulan Muharram ini dikatakan Asyura karena memang bertepatan dengan tanggal 10 bulan Muharram Asyura. Ini yang lebih masyhur dan yang paling banyak pendapat daripada kalangan para ulama. Oleh karenanya ini sebagian sekelumit pembahasan kita tentang Asyura. Adapun fadilah, keutamaan daripada bulan Muharram ini, di Yaumul Asyura yang kita jalani sekarang ini. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Bagi yang berpuasa, semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Asyura ini sangat banyak di sini keterangan-keterangan fadilah-fadilah yang bersedekah di antaranya. Orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar di hari ini, memberikan makanan kepada orang yang berpuasa di hari ini, maka sama halnya orang tadi itu sama halnya dengan memberikan makan kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW sehingga kenyang. Hanya memberikan makan kepada orang yang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram Asyura, pahalanya sama dengan memberikan makan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau orang Yahudi mereka mengklaim, mereka mengakui bahwa Asyura ini adalah bagi mereka karena mereka juga berpuasa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, maka beliau menjumpai orang-orang Yahudi dalam keadaan berpuasa. Ditanya oleh Nabi, fasalahum an dzalik faqalu inna hadzal yaum adharallahu fihi Musa wa bani Israil ala qaumi Fir'aun fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Kami tahu di hari ini Asyura ini Nabi kita Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan Bani Israel, kata mereka. Dan kami mentakzim, mengagungkan hari ini dengan berpuasa. Kata orang-orang Yahudi saat itu di Madinah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa minkum, maka aku yang lebih berhak untuk memuliakan Nabi Musa dan berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangatlah kita dianjurkan untuk berpuasa. Bagi kaum muslimin ikhwani rahimakumullah yang tidak berkesempatan di bulan hari ini, di Asyura ini berpuasa, hendaklah di hari esok kita berpuasa, atau minimal 1 hari atau 2 hari dari bulan Muharram ini kita mencicipi pahala daripada keagungan bulan Muharram, sehingga kita tidak terhalang daripada pahala-pahala berpuasa di bulan Muharram. Ikhwani rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita tidak berpuasa. La yafutuk saumahu, jangan sampai kita ketinggalan tidak berpuasa. Faf'al, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau mempunyai luang waktu, kesempatan yang ada, berpuasalah, jangan sampai tidak berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga diantaranya di Yaum Asyura ini dianjurkan untuk melampangkan rezeki kepada keluarga, alal iyal, meluaskan rezeki, memberikan makanan lebih, memberikan belanja yang lebih kepada keluarga kita. Kata orang Jawa adalah hari ini adalah hari royalan.
juga dianjurkan. Sebagaimana banyak sekali keterangan di sini keutamaan keafdalan daripada bulan Muharram di Yaumi Asyura ini. Dan di bulan Asyura ini, di hari Asyura ini, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan khalaqal jibal yaum Asyura wa khalaqal bahra yaum Asyura, menciptakan gunung, langit, bumi, laut yaum Asyura. Wa khalaqal lawh wal qalam, menciptakan Lauhil Mahfuz dan Qalam yaum Asyura. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaum Asyura, di tanggal 10, yaitu di bulan Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, melindungi kita, memberkahi kita di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Muharram, dan di hari yang penuh berkah ini di Yaumi Asyura. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian kecil daripada keutamaan daripada bulan Muharram, yang kalau kita jelaskan ini sangat panjang sekali, banyak sekali. Yang jelas pahala-pahalanya juga sangat agung, sangat besar, yang tentunya tidak akan kita jumpai di hari-hari yang lainnya kecuali di tanggal 10 di bulan Muharram. Sungguh beruntung bagi orang yang menjumpai bulan Muharram di hari Asyura, dan mereka mempergunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baik mungkin, dipergunakan dengan amal ibadah, dengan memperbanyak zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, membaca Al-Quran, dan bersedekah, mengusap kepala anak yatim, menyantuni anak yatim, fuqara dan masakin. Ini mudah-mudahan semuanya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah Asyura, makna daripada Asyura sendiri. Asyura itu apa? Yang setelah kita bahas bersama, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini dijadikan ilmu yang bermanfaat, yang akan menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang hari-hari besar Islam, sehingga kita tidak meremehkan hari-hari Islam, hari-hari besar Islam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.